Jadi hari ini aku mau bikin churros lagi, tapi kali ini versinya berbeda ya, karena hari ini aku bikinnya itu pakai kentang. Karena beberapa hari lalu aku lihat ada video di YouTube bikin churros, tapi dia pakai kentang. Terus karena di kulkas aku lihat ada kentang 4 biji, jadi udah, ayo kita buat. Di sini aku cuman pakai 2 buah kentang ya, dan ukuran kentangnya itu nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil. Nah sebelumnya itu kentangnya itu aku potong-potong, aku kupas dari kulitnya dulu, kemudian aku potong-potong. Setelah itu aku kukus. Nah setelah kukus dalam beberapa menit, setelah itu aku saring seperti ini ya, supaya nanti ketika dicampur di adonan dia nggak terlalu bergerindil, ada tekstur-tekstur yang kasar-kasar gitu. Kalau lebih halus dan dia menyatu dengan tekstur dari tepung itu jadi lebih enak. Tapi terserah pada kalian masing-masing, kalau misalnya mau dihalusin pakai garpu tanpa pakai penyaring ini juga bisa ya. Nah kalau aku lebih memilih untuk digerusnya itu pakai saringan ini biar dia lebih halus. Nah kentangnya setelah direbus dan juga dia agak lembek gitu, sudah matang ya, artinya itu kita haluskan menggunakan tirisan seperti ini ya. Nah dari 2 biji kentang yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terkecil itu, aku lumayan mendapatkan hasil kentangnya itu lumayan banyak. Sebenarnya untuk adonan yang kayak aku bikin churros kemarin, yaitu 10-13 sendok makan tepung terigu, itu pakai 1 kentang aja ini kayaknya udah cukup bisa deh. Karena akhirnya aku pakai 2 kentang ini adonannya jadi terlalu lembut gitu. Jadi untuk kalian-kalian yang mau bikin churros dengan dicampur kentang seperti ini, 1 buah kentang aja itu udah cukup. Jangan kayak aku, karena aku bikin 2 kentang dan itu jadi gagal total. Tapi nggak apa-apa, aku tetap share video ini supaya jadi pembelajaran. Nah setelah bikin kentangnya udah dihalusin, jadi kita sekarang itu bikin adonannya seperti biasa, yaitu 2 sendok makan mentega, kemudian ada 1 gelas air. Setelah itu dilarutkanlah. Nah setelah itu ketika mentega dan juga airnya sudah larut, ini kita masukin tepung terigunya. Ini aku pakai tepung terigu itu sekitar 13 sendok makan tepung terigu. Karena awalnya aku berpikir kalau misalnya nanti kebanyakan tepung terigu terus ditambah dengan kentang, nanti adonannya jadi terlalu keras gitu. Jadi aku nggak taruh terlalu banyak tepung terigu. Nah nggak lupa juga tadi aku udah masukin gula halus itu sekitar 1 sendok makan gula halus. Setelah itu aku taruh lagi dengan satu butir telur. Nah dengan adonan yang 13 sendok tepung terigu terus itu ditambah dengan 1 telur, 1 butir telur itu sebenarnya adonannya udah lembut gitu. Nah ditambah dengan adonan tadi itu kentang yang udah dihalusin, akhirnya adonannya itu semakin lembut. Jadi kalian bisa lihat sendiri tuh, ketika aku aduk-aduk adonannya itu dia tuh lengket gitu loh. Jadi terlalu lembut, terlalu kayak gimana sih, itu nggak terlalu keras gitu. Jadi ketika aku goreng nanti itu dia itu melengket gitu satu sama lain. Nah setelah selesai aku aduk-aduk, ini aku masukin ke piping bag. Seperti biasa aku pakai 2 piping bag ya. Nah setelah aku masukin ke piping bag, sini aku tes dulu dia itu bisa keluar apa enggak. Dan ya oke, udah bisa. Kemudian siapin air panas lagi, minyak goreng. Kemudian langsung aku goreng aja deh adonannya. Dan oke, kita lihat ya nanti ya bagaimana itu adonan-adonan ini pada akhirnya akan menyatu. Nah di sini juga aku langsung banyak ngegorengnya tuh. Ketika aku garuk itu tuh dia melengket tuh teman-teman tuh. Nah, jadi inilah yang bikin gagal. Dan hasilnya itu aku nggak videoin karena banyak banget yang gosong.